Selamat datang di Hukum dan Solusi, dan hari ini luar biasa berbeda karena kita ada di studio lagi, tapi kita ada di satu tempat di lokasi kafe di Tulungagung, yaitu di Nordic Event Cafe Tulungagung. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kafe, punya resto, atau mungkin ingin mengundang kita sebagai tempat lokasi syuting Hukum dan Solusi, monggo bisa menghubungi call center. Karena hari ini kita juga luar biasa dengan narasumber yang berbeda dari kemarin, satu narasumber sama, satu narasumber berbeda. Kalau kemarin ganteng-ganteng tidak ada variasinya, sekarang ada yang lebih cantik, bisa dilihat nanti ya. Jadi jangan lupa pastikan bahwa aset dan juga bisnis Anda itu aman secara hukum bersama program kita Hukum dan Solusi. Hari ini kita akan bicara tentang kupas tuntas masalah pertanahan dan usaha. Narasumber saya yang lama bergabung sama kita ada Bang Wahyu. Selamat malam. Malam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan jauh ya? Ya. Perjalanan jauh. Lebih fresh ya. Saya keluar kita ya. Dan lebih fresh lagi karena narasumber saya yang kedua ini juga baru pertama kali bergabung sama kita. Nggak tahu nanti kalau depan-depan mau gabung lagi ya, boleh ya. Ada Mbak Mahendri Putri Solikah, SH MKM. Betul ya, saya nggak salah ya. Apa kabar Mbak? Siapa gitu Pak? Putri? Mahendri. Ya. Perbaik ya. Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya. Nanti teman-teman yang ada di rumah boleh komunikasi melalui nomor call center kita. Apapun pertanyaan berkaitan dengan permasalahan pidana, perdata, pertanahan, monggo. Nanti kita akan bahas minggu depannya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang hari ini mungkin bisa tersampaikan. Dan hari ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang masuk minggu yang lalu. Walaupun bahasanya mungkin berbeda dengan hari ini. Saya mungkin langsung ke Pak Hendri dulu ya. Kita kesampingan dulu Bang Wahyu. Pak Hendri, selaku praktisi hukum di Tulungagung gitu ya. Mungkin akan lebih berbeda dengan Bang Wahyu yang ada di Kediri. Nah, sejauh dari pengalaman jenengan, sudah berapa lama kira-kira menjadi praktisi hukum di Tulungagung? Kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun menjadi praktisi hukum, lebih banyak perkara apa yang dihadapi? Untuk pertanahan sendiri, itu lebih banyak pertanyaan dari masyarakat itu di peningkatan hak ya. Seperti misalnya banyaknya masyarakat Tulungagung yang memiliki tanah petok. Oh iya. Jadi tanah dari peninggalan kolonial yang dimana banyak permohonan di sini untuk ditingkatkan menjadi tanah konvensional atau SHM ya. Dan sekarang SHM sendiri itu sudah mengerucut menjadi sertifikat elektronik melalui Alimedia. Selama 3 tahun jenengan bergelut di bidang pertanahan ya, di bidang apa namanya sertifikasi untuk membalik dari top D, dari girik lah ya kan ke sertifikat analog mungkin ya, atau mungkin lebih ke digitalisasi. Lebih banyak permintaan itu justru karena sekarang masyarakat itu sudah memiliki media sosial ya. Jadi masyarakat lebih banyak untuk melihat bahwa ternyata sekarang ini banyak sekali permintaan untuk dilakukan Alimedia, yaitu seperti sertifikat elektronik, itu kayak misalnya di TikTok. Mereka melihat, wah ternyata kalau misalnya di Alimedia kan, itu SHM kita itu lebih kuat, karena masuk ke data sistem database negara. Kalau misalnya masih sertifikat yang lama, yaitu sertifikat yang analog, itu mereka kekhawatirannya misalnya sertifikatnya itu hilang. Atau ada sertifikat penerbitan ganda. Kalau penerbitan ganda, otomatis kan kita harus mencari mana pemilik sertifikat yang sesungguhnya. Takutnya nanti kalau misalnya ganda, yang digandakan ini adalah berkas, mohon maaf, mafia. Nah, tapi itu bisa kita antisipasi dengan cara kita harus mendaftarkan SHM tersebut ke sertifikat elektronik supaya terdata dan tersistematis di database negara. Tapi kalau kita bicara tentang alih media tadi ya, dari analog ke apa namanya di elektronik tadi, bukankah kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali hacker ya? Ini bagaimana? Apakah bisa terjamin lebih baik daripada analog? Kalau analog kan walaupun tadi disampaikan ada mungkin sertifikat ganda atau mungkin hilang, resiko terbakar segala macam, ada plus minus masing-masing lah ya. Kalau dari sisi pandangan Anda sebagai ahli atau mungkin apa namanya praktisi hukum, lebih banyak mana
kelebihannya, kecenderungan masyarakat di Tulungagung? Karena saya ini termasuk praktisi hukum yang milenial ya, tentunya saya memilih untuk di sertifikat elektronik kan ya. Karena gini, kalau misalnya kita mensertifikat elektronik, otomatis kita juga harus memproteksi diri untuk mendownload di Sentuh Tanahku. Jadi setelah kita SHM-nya sudah menjadi sertifikat elektronik, jangan lupa kita harus menginstal atau mendownload di Sentuh Tanahku. Setelah itu kita masukkan NIK, lalu setelah itu kita harus mendownload sebagai bentuk proteksi diri apabila ada hacker atau mafia tanah yang menguasai digitalisasi. Jadi perpindahan dari analog ke digital itu tadi, ya, itu dilakukan kita secara pribadi bisa, atau memang harus kembali kita melakukannya melalui notaris, atau mungkin langsung ke BPN? Bisa melalui mandiri, pendaftaran ke BPN secara mandiri, lalu bisa juga kita menitipkan berkas tersebut ke pejabat yang berwenang, seperti pejabat pembuat akta tanah, seperti itu. Setelah kita daftarkan nih, akhirnya kita dapatlah, istilahnya dapat sertifikasi berupa digital itu tadi, alih media tadi. Bagaimana dengan yang kita miliki analog itu tadi, yang berbentuk hijau buku itu tadi? Jadi sertifikat yang berbentuk hijau tadi itu akan ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional untuk disimpan sebagai arsip negara dan kita ditukar dengan sertifikat elektronik itu tadi. Tentunya dengan kertas yang berbeda ya. Cuma ketika kita mendownload atau mengunduh sertifikat elektronik di akun kita yang Sentuh Tanahku, kertasnya boleh pakai bebas, bisa pakai kertas kita yang ada di rumah. Tapi kalau di kopikan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka kertasnya berbeda, akan ada hologram khusus yang dikeluarkan oleh BPN tersebut. Pengurusan untuk dari analog ke sistem digital itu tadi butuh berapa waktu lama kira-kira, Mbak Mahendri? Ini tentatif ya, jadi tidak bisa kita bicara berapa lama, karena tergantung kebijakan dan kewenangan dari pejabat dari BPN itu sendiri, kantor pertanahan masing-masing. Oke, baik. Ada tambahan, Bang Wahyu? Baik, sedikit saya tambahkan, ini terkait sertifikat elektronik ini adalah, itu memang sudah ada ketentuannya untuk peralihan ya, dari analog ke digital, itu udah ada PP-nya ya, Undang-Undang Cipta Kerja juga ada, ya kan, bahwa peralihan untuk dari sertifikat analog ke sertifikat digital itu memang harus ada beberapa proses, ya kan. Nanti ada yang namanya itu plotting, terus kemudian nanti penyesuaian untuk titik koordinatnya. Itu sertifikat analog dengan sertifikat elektronik itu lebih pas dan lebih baik lagi itu sertifikat elektronik ya, karena di sini juga sertifikat elektronik itu ada barcode, juga ada nomor serinya juga. Ya, jadi ketika nanti sudah diproses untuk peralihan hak ya, terutama ya, peralihan hak itu nanti dari sertifikat yang masih berbentuk buku atau analog itu akan berubah menjadi sertifikat elektronik, yang mana yang sertifikat analog ini akan ditarik oleh pihak kantor pertanahan setempat, kemudian nanti akan diterbitkan dan dibalik nama karena peralihan hak ya, itu menjadi sertifikat elektronik yang mengeluarkan juga dari kantor pertanahan setempat gitu. Jadi insya Allah lebih aman gitu, karena memang di Badan Pertanahan Nasional di pusat itu ada namanya Pusdatin. Jadi dari Pusdatin inilah data-data nanti akan semua disimpan di situ, di servernya mereka. Insya Allah ya itu bisa sangat aman. Kalaupun misalkan memang ada hacker ya istilahnya tuh ya masih insya Allah masih bisa aman lah gitu, karena selama ini ya aman. Peralihan analog ke digital ini hanya sekedar himbauan atau memang wajib dilakukan oleh mereka yang memiliki sertifikat tanah? Sebenarnya itu sifatnya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana himbauan untuk yang belum bersertifikat waktu itu menjadi sertifikat analog, ya kan? Sifatnya sebenarnya itu himbauan, tapi juga sebenarnya itu nanti akan berubah juga menjadi sertifikat dari analog menjadi elektronik gitu loh. Ketika itu ada proses peralihan hak, maka wajib dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Cuma tidak ada unsur paksaan, kalau misalkan tidak diproses ya kan, tidak ada proses peralihan hak ya dia akan tetap memegang seperti itu gitu loh. Tapi kalau misalkan ada proses peralihan hak, di momentum itulah akan terjadi perubahan antara sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik dengan proses-proses tadi yang saya jelaskan tadi.
Seperti itu. Ya, ini lebih banyak sekali juga sebenarnya pertanyaan bicara tentang haki ya. Dari teman-teman itu tentang hak kekayaan intelektual. Sejauh mana yang bisa disampaikan dari Mbak Mahendra maupun Mahendri, maupun ke Bang Wahyu, kalau masyarakat banyak menanyakan sebenarnya secara hukum ini ya, kekayaan intelektual, kita katakanlah misalnya punya satu perusahaan kafe ini misalnya, dia punya logo pasti kan ya, punya logo yang mereka juga pasti bikinnya nggak murah, ya kan, nggak murah. Logo dan juga mungkin dari bentuknya, fontnya, ya kan, yang mereka juga pasti membeli ke entah desainer atau apalah namanya itu kan dengan harga yang mahal tadi saya bilang. Bagaimana kekuatan hukum kalau logo ini tidak kita daftarkan dalam haki? Coba jawab ya, pertanyaan bagus sekali. Karena gini, yang saya lihat adalah fenomena di Indonesia pada umumnya ya. Banyak sekali, apalagi sekarang ya, Tulungagung, Kediri, sekitarnya itu banyak sekali bisnis F&B, terutama coffee shop itu merajalela, ya kan. Cuman di sini adalah banyak mungkin yang terlewatkan, ya, untuk terkait proses pendaftaran mereknya, logonya, itu kan termasuk HKI ya, atau haki lah kalau orang bilang, itu memang harus segera didaftarkan baiknya. Karena untuk apa? Untuk menjamin bahwa merek, logo segala macam, termasuk resep juga itu sudah didaftarkan di Dirjen Haki. Karena apa? Ya tahu sendiri lah ya, sorry ya, banyak sekali plagiarisme. Jadi tidak hanya istilahnya tuh memasukkan suatu produk, bahkan merek pun, bahkan sampai SDM iya, SDM juga karena beberapa ada keluhan juga dari para pengusaha F&B nih. Jadi owner F&B itu mengeluhkan ada 1 atau 2 owner yang baru membuka cabang-cabang F&B, itu mereka merasa dirugikan karena ada beberapa, mohon maaf, baristanya itu diambil alih. Diambil alih oleh owner tersebut. Lalu setelah itu ownernya meresap dan meminta resep rahasia dari kafe sebelumnya tempat bekerja. Nah, apabila sebelumnya barista tersebut tidak ada perjanjian menjaga kerahasiaan, entah itu di bawah tangan maupun notarial, dia akan menyebarkan itu karena dia tidak merasa ada beban. Harusnya itu juga diproteksi dengan perjanjian menjaga kerahasiaan, entah itu perjanjian kerjasama atau apapun. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa proteksi diri Anda dan juga usaha Anda apabila ada karyawan yang ingin masuk ke perusahaan Anda, ya. Jangan lupa gitu kan Pak Wahyu? Iya, kurang lebih mungkin karena misalnya nih Mama Henry punya satu kafe lah gitu kan, saya juga punya satu kafe, Bang Wahyu misalnya sebagai baristanya, karena tidak ada keterikatan itu tadi, bisa saja kan saya bilang, oh yuk ke tempatku atau minta rahasianya, gua kasih lebih lah. Itu realisasinya memang seperti itu. Itu boleh wajar? Oh, itu tidak wajar, karena itu kan persaingan usaha tidak sehat. Iya. Seharusnya yang betul itu adalah kita punya resep menu yang signature sendiri. Iya. Dan itu harus didaftarkan di haki itu tadi. Lalu untuk mengantisipasi dan memproteksi SDM, harusnya diberikan perlindungan dengan cara perjanjian secara tulisan, bukan hanya perjanjian secara lisan aja. Gitu. Misalnya saya memiliki usaha saya di dalamnya ada beberapa SDM dengan beberapa divisi, harusnya mereka itu kita kasih perjanjian tersendiri. Lalu setelah itu ketika masa kontrak habis, dia ketika beralih ke F&B yang lain, dia teringat akan beban moral tersebut. Iya ya, dulunya perjanjian yang menjaga kerahasiaan masih berlaku, padahal dia sudah pergi dari resto sebelumnya, karena perjanjian menjaga kerahasiaan mengikat seterusnya. Perjanjian menjaga rahasia itu ada masa expirednya nggak sih? Selama tidak diperjanjikan di dalam akte, dia akan terus melekat dan mengikat. Berarti kalau misalnya nih saya sebagai barista, perjanjian di Mbak Henry gitu ya, selaku pemilik atau owner kafe, ada perjanjian gitu kan, selesai perjanjian, putus kontrak misalnya, saya udah lepaskan, saya ditarik sama Bang Wahyu dengan menggunakan resep yang sama. Itu selain tadi disampaikan ke apa namanya,
lekat di perjanjian, tapi kan sebenarnya kan sudah selesai ya perjanjian itu. Itu bisa diantisipasi dengan cara barista tersebut menambahkan beberapa ingredient yang berbeda. Jadi misalnya signature-nya dari saya, misalnya beliaunya ingin menambahkan seperti misalnya coconut atau ditambahkan beberapa varian lain, ditambahkan ekstrak jeruk atau apa, itu boleh. Jadi dia harus punya inisiatif atau kreativitas mereka harus di ini ya. Ya seperti 3T ya, misalnya tiru, apa amati, apa itu tadi ya, seperti itulah. Kalau saya bilangnya 3N, niru, niteni, nambahin. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Intinya adalah bagi para pelaku usaha F&B atau apapun itu, jangan pernah menyepelekan legalitas yang pertama. Terus yang kedua juga terkait autentifikasi suatu produknya. Ya, kalau F&B ya itu tadi resep juga termasuk, logo, terus juga konsep, konsep kafenya seperti apa, itu bisa didaftarkan semua. Memang ya jangan bilang itu ribet atau mungkin cost-nya lumayan, tapi kan kalau misalkan pengusaha F&B atau apapun itu usahanya, kalau melihat long term, jangan melihat istilahnya itu di awalnya dulu. Tapi legalitas di awal dan pendaftaran itu tadi, haki tadi, itu kalau bisa buat long last gitu. Memang butuh modal pasti kalau misalkan memang dia betul-betul pengen menjadi seorang pengusaha yang long term, ya harus melewati proses seperti itu. Benar-benar. Dan saya juga punya ini sih Mas, logo di kantor saya sih. Setiap klien yang datang di tempat saya selalu pastikan bahwa apabila mereka itu menarik ulur masalah biaya, saya biasanya berkata bahwa hukum akan terasa apabila ada sengketa. Oke. Tapi kalau bicara tentang pendaftaran haki sendiri, Bang Wahyu maupun Mbak Mahendri, regulasi atau syaratnya seperti apa? Regulasi atau syaratnya itu tadi. Autentifikasinya itu apa saja dicatat, nanti daftarkan ke Dirjen Haki. Bisa nanti kan banyak sekali ya jasa pendaftaran haki, termasuk nanti bisa juga minta tolong cara atau advokat ya, atau bisa juga notaris, nanti akan dibantu juga gitu, bisa urutannya seperti apa, nanti bisa dijawab notarisnya, ya kan. Yang penting punya apa nih yang mau didaftarkan, gitu, konsepnya kah, logonya, terus kemudian ingredients atau resepnya yang istilahnya itu menjadi ciri khas produk dari suatu misalkan N&B ya, atau produk-produk kosmetik kan banyak sekali ya sekarang ya, skincare segala macam. Itu juga ingredientsnya harus didaftarkan, sehingga nanti legalitas sama kepastian hukumnya itu lebih kuat. Ketika ada yang mau niru itu akan ditolak di awal. Jangan nunggu ada sengketa. Contohnya ada sengketa juga. Ngomong saya masih ingat ya. Kasusnya Gelato. Tempo Gelato Di Jogja. 2018 itu sengketa. Ya kan? Karena apa? Pendirinya orang Prancis, dua-duanya. Cuman co-foundernya tidak bilang ke foundernya ini atau CEO-nya ini bahwa dia menyerahkan ke sekretarisnya ya WNI lah, bisa dibilang seperti itu ya, sekretarisnya. Kemudian dari sekretarisnya ternyata dia main belakang, tanda kutip, dia mendirikan PT baru dan mendaftarkan merek dan ingredients Tempo Gelato tersebut di Dirjen Haki, sehingga dari si CEO-nya ini coba untuk menggugat dan kalah di peradilan. Padahal pertama yang memiliki adalah yang pertama orang Prancis itu tadi. Pelanggannya. Saya nggak percaya, karena belum pernah ngajak kita. Ya nanti ya Jogja ya. Mudah-mudahan nanti ada narasumber yang udah ke Jogja ya, kita berangkat ya. Tapi kalau untuk pendaftaran haki sendiri itu saya nggak tahu ya. Mungkin juga masyarakat juga pengen tahu. Pendaftaran haki itu sendiri sekali daftar selesai atau ada masa perbaikannya itu per tahun atau berapa tahun sekali? Karena saya barusan dapat klien yang juga mengurus haki, itu prosesnya memang sedikit rumit ya, karena melalui beberapa proses. Jadi misalnya kayak surat pernyataan UMKM, dan kita harus koordinasi sama dinas-dinas terkait di kabupaten itu, surat keterangan domisili, tentunya identitas-identitas, lalu perizinan dan apabila itu dilakukan dengan seni, misalnya di bidang usaha seni, itu kita harus menyertakan logo, nama band, misalnya nama band apa, dan juga tingkat yang akan di ACC sama kementerian. Jadi kita harus setor beberapa kali untuk dilakukan revisi, Bang. Jadi tidak bisa satu kali langsung gol. Jadi dia harus setor beberapa nama, lalu kita daftarkan logo beserta namanya. Apabila itu melalui verifikasi dan juga ACC dari kementerian, maka itu bisa diterbitkan. Dan itu catatannya harus
tingkat efisiensi di ACC-nya lebih dari 60%. Ya. Jadi intinya tuh jangan dilihat ribet pendaftarannya, tapi long term yang dilihat. Betul. Kayak kasus tadi Tempograto tadi, dia udah modal dan usahanya udah berkembang Brandnya sampai sudah ini menghasilkan mungkin ada puluhan miliar ada ya, hilang sekejap karena gara-gara sepele tadi ya. Kelihatannya sepele. Pinter-pinternya ini tadi ya. Apa namanya, orang BNI tadi yang melihat celah ya, seperti itu ya. Itu makanya. Baik. Tapi jangan bikin kapok lah investor. Makanya Iya. kita apa namanya itu teman-teman dari advokat dan PAT itu saya mendampingi. Misalkan ada yang mau konsultasi atau pendampingan pendaftaran, insya Allah teman-teman siap. Dengan arti kata lain, kalau memang bikin usaha jangan setengah-setengah. Yes. Ya. Long term, That's jangan the Betul, point. betul. Ya. Ya, dan itu memang butuh biaya yang banyak. Mau kredit, KUR, mau apa segala macam ya silakan saja. Yang penting Anda bisa melihat bagaimana perkembangan ke depan usaha yang akan Anda lakukan, kan begitu ya. Betul, harus optimis. Oke, ada beberapa pertanyaan lain ya di luar Haki, karena ini waktu kita juga terbatas. Ini kalau bicara tentang sertifikat tadi kembali saya ya. Apa sebenarnya alasan utama masyarakat masih merasa khawatir untuk melakukan alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik? Apakah memang masih banyak masyarakat yang belum mau, belum mengerti, dan tidak mau? Lebih tepatnya gini Bang, karena kita melihat ya, potensi untuk bisa dibilang ada hacker lah, itu lebih banyak masuk ke WA grup keluarga nih Bang. WA-nya ibu-ibu. Iya, ibu. Jadi kita harus edukasi seperti ini contohnya. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada masalah apapun apabila kita mau alih media, karena apa? Sebenarnya justru lebih safety. Nah, contohnya kemarin mohon maaf ada bencana di Sumatera. Oh iya. Telah ditemukan beberapa sertifikat yang telah sobek dan kita tidak tahu siapa pemiliknya. Dan sertifikat tersebut tidak bisa dicek siapa pemiliknya di BPN, karena BPN juga sudah antah berantah akibat bencana tersebut. Apabila kita mau mendaftarkan di alih media, otomatis mau fisiknya itu tidak terlihat sekalipun masih bisa terdata di Pusdatin tersebut. Walaupun dalam kondisi BPN di dalam kondisi yang berantakan karena akibat bencana alam, kan data masih tetap nggak akan hilang begitu ya. Kantor pertanian setempat. Iya. Dia ada tapi tidak terlihat. Betul, Kalau yang betul. sekarang terlihat tapi tidak ada di data. Mungkin karena memang yang tadi disampaikan Mbak Mahendri, karena memang generasinya ya yang berbeda ya. Generasi yang milenial, Gen Z sudah masuk digitalisasi. Ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan masih pakai tulisan tangan. Orang-orang zaman saya kali ya. Iya. Ya. Oke, saya ke beberapa pertanyaan yang masuk minggu kemarin dulu ya. Dari yang pertama, ini mungkin di luar bahasan kita hari ini, tapi monggo nanti bisa diberikan solusi kalau memang nanti memang menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas. Yang pertama dari Mas Yudi di Ngantru, Tulungagung, apakah benar kalau membeli tanah di bawah 60 juta, 60 juta apa nih? 60 juta hektar, apa 60 juta rupiah? Ya, mungkin 60 juta rupiah ya. Itu bebas biaya pajak. Mohon penjelasannya. Berarti ini kaitannya tadi tentang peralihan hak ya, peralihan hak jual beli. Jadi tentunya kita harus pahami dulu dasar-dasar untuk peralihan hak jual beli. Seperti kita harus mendaftarkan akses pajak ya, pajak BPHTB, pajak PPH. Tentunya kita juga melakukan validasi. Nah, terkait ada tidak pajaknya, itu kaitannya sama NJOP TKP atau pengurangan pajak yang telah ditentukan oleh Bapenda, yaitu kalau di Tulungagung pengurangannya itu 80 juta. Kalau kita bahas pengurangan itu kayaknya yang lebih familiar itu pemutihan kali ya. Jadi ada pengurangan 80 juta sebelum dikali 5%, begitu rumusnya. Jadi kalau dinilai transaksi aja udah 60 juta dan pengurangan di NJOP TKP tadi, pemutihan tadi 80 juta, ya otomatis kemungkinan nihil, bukan berarti tidak ada. Harus tetap daftar akses pajak resmi. Oke, baik. Itu Mas Yudi ya yang ada di Ngantru, Tulungagung. Kayaknya mau beli yang 60 juta deh ya. Masih ada Tulungagung. 60 juta tapi beberapa lokasi. Oh, sama aja. Kenapa pajak progresif? Yang kedua dari Mas Tony di Blitar, secara status hukum sebenarnya lebih kuat mana, sertifikat elektronik dan manual jika ada kasus sertifikat ganda?
sedikit sudah dibahas tadi ya sebenarnya, tapi monggo kalau mau ada tambahan dibahas lagi, Mbak Mahendri atau Bang Ayu, silakan. Kalau menurut saya ya, yang namanya sertifikat ganda itu kebanyakan munculnya itu karena sertifikat analog. Gitu. Ketika mau di proses mana yang lebih kuat, ya sebaiknya ketika ada momen ya, ada peralihan hak misalkan jual beli hibah atau waris, segeralah menjadi sertifikat elektronik. Insya Allah itu lebih aman dan lebih kuat. Karena apa? Satu, tidak ada lagi yang namanya overlap lahan. Karena batas-batasnya udah semakin jelas gitu ya, semakin lebih baik ya daripada sertifikat analog. Kemudian istilahnya tuh untuk pengamanannya ada barcode segala macam, ada nomor serinya juga ya kan, itu insya Allah lebih aman. Oke, jadi intinya buat teman-teman pemirsa yang masih analog, monggo silakan nanti dibantu sama teman-teman saya ini untuk proses ke alih digital ya. Baik, yang selanjutnya dari Mas Doni di Jombang, keluarga semenjak tidak ada orang tua ini agak kurang rekat karena persoalan warisan. Saya sebagai anak tengah harus bagaimana? Nah, ini. Jadi Anda, Mbak Mahendri sama Bang Wahyu ini harus menjadi orang tengah. Mediator. Gimana kira-kira ini? Sebenarnya ini kan, maaf ya Bang, ini realisasi dari hukum akan terasa ketika ada sengketa. Iya. Jadi realisasinya memang banyak sekali kasus-kasus, terutama tentang waris ya, ya Bang Wahyu ya. Iya. Jadi dulunya ketika subjek hukum ini sudah almarhum atau almarhumah, tidak segera untuk menurunkan objek tersebut ke waris. Iya. Jadinya otomatis secara status, legalitas, kepastian dan juga legalitasnya itu tidak ada. Kalau saya pribadi segera lakukan proses peralihan hak turun waris apabila pemirsa yang ada di rumah sudah mengetahui sertifikat tersebut subjek hukumnya sudah almarhum. Karena itu mempengaruhi apabila nantinya ya Bang ya, itu ada sengketa di kemudian hari. Kita tidak tahu Bang, dalam satu keluarga itu bagaimana perlekatannya. Ya. Jadi saya tambahkan ya. Di sini juga seperti yang episode sebelumnya kita bahas terkait waris, bahwa waris itu pada dasarnya adalah ketika subjek hukum tadi sudah meninggal, yang namanya sertifikat meninggal, maka harus segera diturun waris. Itu yang pertama. Yang kedua juga kesepakatan antara para ahli waris ini tadi untuk proses turun warisnya. Apakah itu nanti mau jadi satu nama bersama-sama atau mau diserahkan ke salah satu ahli waris pakai akta PHW namanya, atau mau dipecah. Ya, dipecah berdasarkan luasnya tadi ya kesepakatan, atau pakai hukum Islam ada yang porsinya yaitu nanti pilihan dari itu para ahli waris. Yang penting sepakat dulu. Kalau misalkan belum sepakat, kami teman-teman juga PPAT yang ada di seluruh Indonesia ini, kalau misalkan belum sepakat juga belum bisa berproses gitu. Harus disesuaikan dulu secara internal keluarga. Ini ternyata memang pertanyaannya lebih banyak ke masalah pertanahan ya. Yang masalah poligami kemarin selesai kayaknya, nanti nggak tahu lagi ya. Pak Hendra, di Kediri sebuah bidang tanah dialihkan sebagian luasnya kepada pihak lain. Namun belum dilakukan pemecahan sertifikat. Ini apa resiko utama dari kondisi ini kira-kira? Apa, Pak Hendri? Seperti yang saya bahas sebelumnya dengan Bang Wahyu, bahwa mungkin ini Kediri Raya ya kasusnya sangat general. Jadi sebenarnya untuk mengantisipasi seperti adanya pertanyaan tersebut, bagaimana apabila sudah dijual beli, tapi dijual beli sebagian tanpa ada pemecahan? Nah, dulu pernah ada juga case yang berlaku demikian. Jadi saya selalu menyarankan mohon izin untuk dibatalkan dulu AJB-nya dari lurah atau pejabat yang membuat. Karena ternyata luasan tidak sesuai dengan objek yang ada. Apabila objeknya 500 meter persegi, ternyata mau dijual hanya 250 meter persegi, seharusnya kan kita melakukan pemecahan dulu, 250 dan 250. 250 untuk dijual beli, 250 tetap sebagai pemilik awal. Pemilik awal itu sebagai penjualnya. Harusnya melakukan proses-proses seperti itu. Tidak bisa dilakukan apabila jual beli, lalu AJB-nya itu dilakukan
luasnya tidak sesuai dengan SHM. Ya, Jadi saya tambah. tolong lakukan Ya. pemecahan dulu Ya. sebelum dilakukan jual beli. Sedikit tambahan Jual dari beli. saya. Ayo, Bang Wahyu. Yang dimaksud terkait kasus tersebut dan penjelasan Mbak Mahendri itu adalah ketika proses jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT wilayah tersebut, kasuistisnya seperti itu. Di bawah tangan mungkin ya. Di bawah tangan bisa atau tanda kutip PPATS. Ya, atau PPATS mandek kecamatan. hanya akta aja, tidak Ya. dilakukan di BPN. Jadi menurut pihak tersebut ya, saya bilangnya orang awam itu ya, masyarakat yang awam menganggap itu sudah selesai, padahal Ya. belum. Padahal masih atas nama Betul. pemilik sama. Harusnya adalah kalau yang bersangkutan berhadapan dengan PPAT di wilayah tersebut, PPAT akan menyarankan bahwa Bapak Ibu kok cuma jual beli sebagian, itu harus pecah dulu sesuai dengan luasan yang mau dibeli, yang mana nanti sertifikat akan muncul 2 nama, masih atas nama penjual, yang bagian penjualnya itu dikembalikan lagi, yang proses yang dibeli itu kita proses balik nama atas nama pembeli. Itu bijak ya. Ada pajaknya juga harus dibayar. Kadang yang seperti itu kan maksudnya kan mungkin dia tidak kena pajak. Iya. Itu salah. Resikonya adalah sengketa nanti. Hukum akan berusaha betul, sengketa. betul. Jadi orang awam tersebut merasa aman karena Iya. memegang akta jual beli, Bang. Betul, Dan ya, itu sebenarnya salah karena Ya. SHM masih menjadi milik betul. yang lama. Maksudnya pengen hemat, ya. Jadi kayak menghindari kewajiban gitu ya. Pajak-pajak itu Ya. menghindari kewajiban, tapi ternyata ada sengketa habis ya lebih banyak. Nah, itu. Baik. Ini memang menjadi permasalahan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat kalau bicara tentang tanah. Kalau kita bicara regulasi, memang kalau kita anggap ribet-ribet, kita anggap cepat-cepat, tergantung perspektif kita masing-masing. Mau sejauh mana Anda melihat dan mau sejauh mana Anda melakukan, yang pasti teman-teman dari notaris atau PPAT ini siap untuk membantu, praktisi hukum siap membantu, apapun yang menjadi permasalahan Anda. Saya tidak menyarankan Anda harus dengan Mbak Mahendri atau Bang Wahyu, tapi kalau Anda di kota lain, yang mungkin di sana pasti ada lah ya, PPAT, praktisi hukum yang sudah menjadi kepercayaan Anda, monggo, Anda bisa langsung datang ke sana. Tapi kalau misalnya Anda pengen ketemu sama teman-teman saya ini, boleh, kontak personnya kan ada nanti di situ. Kita bisa komunikasi, kita bisa bikin janji temu, dan nanti akan dibantu, didampingi sampai proses, sampai di mana Anda menginginkan proses itu akan berlanjut. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi minggu depan di Hukum dan Solusi. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, baik itu masalah pertanahan, pidana, perdata, apapun itu yang butuh bantuan dari teman-teman saya, silakan bisa menghubungi di call center yang nanti akan tertulis di bawah, dan tinggal tulis saja nama dan alamat serta permasalahannya apa. Saya Andi Setiawan, terima kasih, sampai ketemu lagi di Hukum dan Solusi.